Shalom saudaraku yang terkasih, apa kabar? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan, anugerah, keselamatan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Kami ingin terus bertumbuh, kami ingin terus mengenal Tuhan. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kami mau mendengarkan. Biarlah kami ditegur dan diingatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, hampir setiap orang pernah merasakan yang namanya cinta. Tetapi tidak semua cinta itu terbalaskan. Perasaan yang tulus diberikan dengan perhatian yang dicurahkan. Tetapi respon yang kita harapkan justru tidak sesuai dan bahkan tidak pernah datang. Pengalaman ini seringkali meninggalkan rasa sakit, rasa kecewa, dan pertanyaan tentang nilai diri kita sendiri. Misalnya begini, kita menyukai seseorang, pria misalnya, kita menyukai pria. Ketika kita menyukai dia, ternyata dia menyukai orang lain. Yang terjadi apa Bapak Ibu dan Saudara? Cinta kita bertepuk sebelah tangan. Baik anak muda maupun orang dewasa atau orang tua dapat merasakan yang namanya kepedihan yang sama ketika cinta kita tidak terbalas atau bertepuk sebelah tangan. Sama seperti orang tua. Dia mengharapkan anaknya pada waktu tua, anaknya akan menjaga, mengasihi dia, mencintai dia. Tapi pada kenyataannya ternyata justru ketika anaknya sudah menikah, punya keluarga, anaknya tidak peduli lagi dengan orang tua. Cinta yang bertahun-tahun dibangun oleh orang tua hancur sirna karena perasaan seorang anak yang tidak membalas kebaikan orang tua. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita satu hal penting. Dalam Hosea 11 ayat 1 berkata, "Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu." Ayat ini muncul dalam kitab Hosea yang menggambarkan hubungan Allah dengan Israel. Allah mengasihi terlebih dahulu, memanggil, membimbing, dan memelihara umatnya. Meskipun kasih itu seringkali tidak dibalas dengan kesetiaan. Cinta Allah kepada orang Israel dapat digambarkan sebagai cinta yang ditolak, tetapi tidak berhenti. Kasihnya tetap teguh meskipun umatnya terus menyakiti dia, terus mengkhianati dia. Saudaraku yang terkasih, kasih Allah yang bertepuk sebelah tangan juga dirasakan oleh Yesus secara nyata dan menyakitkan. Kitab Injil mencatat bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi banyak orang tidak menerima dia. Namun penolakan itu tidak menghentikan kasih Kristus kepada saya dan saudara kepada orang Israel. Kristus tetap menyerahkan dirinya di kayu salib sebagai bukti wujud kasih yang paling besar bagi manusia yang berdosa. Melalui firman Tuhan hari ini saudara-saudara mengajak kita, khususnya setiap kita yang mendengarkan renungan GSRI Tomang setiap hari. Mari kita melihat pengalaman cinta yang tidak terbalas dari sudut pandang iman. Pada waktu cinta kita mengecewakan kita, kita diingatkan bahwa ada kasih Tuhan yang tidak pernah ditolak oleh kelemahan kita. Kasih Allah tidak bergantung pada balasan manusia, melainkan pada kesetiaannya sendiri. Dari kasih inilah kita belajar mengasihi dengan tulus tanpa paksaan dan tanpa tuntunan. Akhirnya saudara-saudara, cinta bertepuk sebelah tangan tidak harus menjadi akhir dari pengharapan kita. Di dalam Kristus, luka akibat penolakan dapat dipulihkan dan diubahkan menjadi kedewasaan rohani. Tuhan mengasihi saudara. Walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami penolakan. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga seringkali kita menolak Tuhan. Cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Pada waktu kita fokus bekerja dan tidak mengingat Tuhan, itu salah satu cinta bertepuk sebelah tangan. Pada waktu kita fokus main game terus-menerus, itu juga cinta bertepuk sebelah tangan. Pada waktu kita tidak mengasihi orang lain, itu juga cinta bertepuk sebelah tangan. Seringkali kita mengabaikan Tuhan setiap hari.
cinta itu dinyatakan bertepuk sebelah tangan. Cinta Tuhan tidak pernah luntur kepada kita, saudara. Apapun keadaan kita, sehancur apapun kita, senajis apapun kehidupan kita, sehancur-hancurnya hidup kita, cinta Tuhan tetap sempurna dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita menyadari bahwa kita dicintai sepenuhnya oleh Allah, bukan setengah, kita dapat melangkah maju dengan hati yang dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah. Tuhan, tolong kami untuk mengerti bahwa seringkali kami pun menyakiti Tuhan dengan cara-cara kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami belum bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus mengajarkan kami arti cinta yang sejati itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.